Presented by BCA antara RKOC versus Alter Ego Esports. Dan benar, Emi menggunakan Benedetta, di mana Moonstar yang menggunakan Terizla akan bermain di XP Lane. Banyak gocek-gocekan ya dari kedua tim ini ya. Bahkan baru saja kita lihat juga Clay ternyata Gusionnya berada di area mid. Dan untuk sosok Moonstar dengan Terizlanya akan head to head dengan R7 dengan Martis. Betul. Dan RRQ Hoshi ini tim win streak ya Pak Produser ya. Dia belum pernah kalah sama sekali, correct me if I'm wrong, dari RRQ Hoshi. Jadi lumayan cukup menggila lah di Piala Presiden Group Stage ini teman-teman. Terutama mereka kan juga turun dengan full membernya. Bener lagi. Dan untuk Alter Ego Esports, mereka menurunkan tim-tim MDL-nya Alter Ego X untuk memberikan jam terbang kemungkinan. Jam terbang. Karena untuk yang di MPL sendiri aku rasa teman-teman dari Alter Ego udah punya banyak pengalaman di Piala Presiden. Betul. Karena kan mereka juga mungkin itu kan sebelum playoff ya. Jadi Yeah. kayak persiapan mereka nggak mau kebaca lah gameplaynya. Tapi lihat, ini R7 udah mulai diganggu-ganggu pelan-pelan dari Mortal Coil tadi udah mulai di pop up juga. Dan Clay ya, dia cepat banget mencoba untuk nge-backup temennya nih. Sedangkan Rasi yang memang masuk ke rumput, dia terkena Breath of the Ocean. Tapi ya, again ini Chow gitu early game. Terlalu gesit kalau mau di all out. Iya, masih terlalu dini juga untuk bisa ditumbangkan. Dan memang di menit-menit pertama ini udah mulai kelihatan gerak-geriknya dari Rasi. Di tangan Albert, memilih untuk mundur, memilih untuk pulang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Emi datang di bagian atas, mencoba untuk menjaga dan juga mengambil satu gold buff-nya terlebih dahulu. Tapi ada Albert Kenapa? ya berhasil mendapatkan gold buff tersebut. Yoi, karena memang di timing yang tepat. Sambil kita juga lihat ini dia Turtle presented by Lita. Sudah mulai hadir di Land of Down, Turtle Camp-nya. Kita bakal, apakah maksudnya ini dari Emi ini mau coba untuk langsung. Karena lihat, Albert udah standby, apalagi dia pakai Fredrin. Tebel banget untuk bisa nahan beberapa damage. Tapi Alex final blow, sudah boleh keluarkan sama Emi. Tapi Retribution Albert, lebih on point. Reward manipulation juga di pop up, sayang sekali. Dari member RRQ Hoshi, gak ada yang masuk ke dalam kotak dagangnya. Waduh, digocek kotaknya ya, langsung bangkrut dari dagangan tersebut. Tapi ini yang membuat dari RRQ lagi leading banget. Perbedaannya 600 gold, lumayan berasa di menit-menit awal seperti ini. Yang membuat mereka bakal lebih coba untuk mengambil keuntungan lain. Mungkin di area bawah, lihat aja posisi dari VN udah standby di sana. Menunggu nanti kalau misalnya Razel melakukan tindakan yang cukup offside. Waduh, tindakan cukup offside ya. Karena kalau sampai offside sekali aja dari Razel, selebel langsung auto kadang bikin aku kesel. Karena kan langsung melayang dia. Tiba-tiba aku melayang dilelep sama Kadita. Jadi lagu kita. Aduh, tapi emang gini, inilah resenya seorang Kadita ya. Dia bisa standby dan dia Wave Dragon langsung sudah mulai dikeluarkan. Thalassophia-nya udah nggak ada. Masih ada Alex pada juga dilepasin sama Emi. Tapi Kadita masih bisa menggunakan Rogue Wave untuk escape ke belakang. Clay bakal melepaskan dagger-daggernya. JHH masih bisa selamat dengan darah yang sekarat. Menggunakan remote manipulation. Dan mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun Emi akhirnya tumbang first blood by BCA didapatkan oleh Skylar. Skylar yang berhasil mencuri 1 poin karena Emi ini rugi banget karena kehilangan sosok jungler di early game ini bakal membuat dia ketinggalan dari segi level, ketinggalan dari itemnya juga, experience-nya juga. Apalagi bakal ada kontes sebentar lagi mungkin di arah Turtle yang kedua. Rasi di sini punya tugas yang cukup berat, dia harus mencari sosok yang harus ditendang dengan Way of Dragon-nya. Harusnya Finn tadi, tapi ternyata Finn juga masih bisa bertahan karena masih ada tersisa Rogue Wave yang bisa nambahin darahnya dia. Karena ketika dia menyelam di sungai, itu kan sungai soalnya ya. Yeah. Jadi itu kan immune. Dia nggak bisa di-damage, dia bisa mundur langsung ke belakang sana dengan timing yang lebih tepat. Dan lihat ini dia Turtle Camp presented by Lita. Tanda Turtle yang kedua juga sudah mulai muncul. Albert pun nggak membuang 1 detik pun. Dia langsung standby di Turtle sambil dijagain sama 3 temennya. Ya, udah ada Void Crystal dikeluarkan. JH juga harus mencari posisi yang lebih tepat lagi. Arasi Sena. Iya, siapa itu menurut Clay masih bisa mundur dengan dari Flicker, tapi kali ini ada serangan balasan. Way of Dragon ini tendang biasa aja, tapi dari manipulation kali ini mencoba untuk menjaga supaya Arceus gak bisa kemana-mana. Malahan Alter Ego yang satu-satunya bakal coba untuk dihancurkan. Double kill oleh R7. Di sini 2 orang bisa ditumpahkan, tapi lihat bagaimana R7 mencoba untuk bertahan dari sergapan yang dibuat oleh Emi dan juga JHH. 2 member Alter Ego Esports tumbang. Inilah enaknya Decimate, Gio. Dia benar-benar kayak
dengan persentase darah dia bisa untuk pasti mendapatkan point kill. Sambil kita lihat replay presented by Grab, dimana walaupun Clay jauh dari posisi teman-temannya tapi Retribution Albert masih on point. Penalty zone di pop up, tapi memang dari Skylar itu bisa langsung mundur ke belakang. Sebaliknya, banyak resources sudah keluar dari Alter Ego yang membuat RRQ Hoshi pun cukup pede. Mortal Coil semua di pop up, pisau dagger, incandescence juga dikeluarin sama Clay, dan akhirnya Alter Ego-nya kewalahan. Hey, Finn, terlalu offset ada di bagian bawah dan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik oleh Reizo yang membuat dia menjaga asa, bisa mendapat pundi-pundi gold juga. Cuman di bagian atas ini masih cukup panjang ya perjalanannya untuk bisa menghancurkan. Karena monster juga R7 udah bisa dibilang bakal tanky banget. Walaupun Bloodlust udah di tangan monster, JH tadi udah bikin Ice Queen juga. Tapi yang pasti bikin kenyang. Apa tuh? Dan bikin bisa nelpon keluarga, yaitu nomor PP sambil order Grab diskon sampai dengan 50%. Betul teman-teman, langsung aja scan QR code yang ada di layar kalian. Betul. Gini, Gio. Apa tuh kok? Clay ya, dia memberikan burst damage yang begitu besar walaupun belum dapetin point kill. Tapi Albert 2 kali retributionnya benar-benar on point yang buat dia dapetin objektif turtle. Dan RRQ Hoshi saat ini leading 3000 gold di menit yang ke-6. Sebenarnya ini bukan berita yang baik buat Alter Ego Esports. Mengingat mereka pakai Benedetta dan dia top lane monsternya. Adi cucuk pakai 2 pedang itu ya, langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Decimate juga on point banget dari R7. Gak peduli dia dihajar oleh Taras, tapi dari reward manipulation di bagian tengah udah mulai di pop up oleh JH. Target adalah Albert, sedangkan di belakang sana Skylar bakal coba untuk dikejar oleh Emi. Naik benar-benar on point banget, tapi Clay hanya membutuhkan 1 dagger aja untuk bisa menumpaskan Emi, dan ini membuka celah bagi RRQ Hoshi bisa mendapatkan Lord dengan Turtle dengan tenang. Betul, gak diganggu lagi. 3 turtle, outer top turret juga udah didapetin sama outer bottom turret. Walaupun Alter Ego udah dapetin juga outer bottom turretnya, tapi dari segi objektif ini Alter Ego benar-benar tertinggal. Di menit yang ke-7 mereka bermain dengan gimana caranya mereka bisa membalikan tempo pressure yang dikeluarkan oleh RRQ Hoshi kali ini. Culik Skylar sih kalau mau kayak gini ceritanya. Masalahnya Skylar ditempel VYN, perhatiin gak? Iya. Jadi kalau ada yang mau coba culik Skylar, bisa pas Skylar join team fight tuh dilelepin sama VYN, gak bohong. Jadi mungkin dari Rasi atau enggak dari Monster yang bisa nge-lock ke arah siapa? Skylar. Tapi oke, mungkin ngorbanin dari VYN ya, bakal maju dengan Rogue Wave, dapetin berapa member. Tapi kalau bisa jaga posisi mungkin bakal bisa beda cerita untuk Alter Ego Esports itu sendiri. Well, selama outer middle turret belum hancur, maka RRQ Hoshi belum bakal terlalu bebas sih untuk masuk area jungle. Kayak backup dari Alter Ego juga masih bisa lumayan cukup cepat. Dan Conceal tadi udah di pop up sama seorang Rasi. Dan agree sih sama Gio, dimana sebenarnya kan Skylar ini nggak pegang Purify. So Rasi bisa aja nanti 2 Wave Dragon kalau memang dapat ke arah Skylar. Sambil kita lihat head to head presented by Koda Shop, ada Gusion dan Yif dari Clay dan juga JHH. Ini keduanya memang beda tipe ya. Satu yang bakal punya high ground defense, kalau dari Clay ini bakal memberikan burst damage. Jadi kalau ketika RRQ Hoshi ini, kalau kita lihat dari hero-heronya, dari roster hero yang di pick, full ke arah attacking kalau bisa dibilang. Dari Clay-nya, dari Skylar ya, Finn-nya. Kalau ketika mereka dari Alter Ego Esports-nya bisa nyerang balik, dia punya momentumnya, ini malah bisa ngeri banget sih untuk RRQ Hoshi karena high ground defense-nya nggak ada. Nah itu, makanya mereka nih harus make sure kayak permainan early game mereka untuk pick off-nya dengan burst damage yang mereka miliki itu berhasil. Karena kalau sampai dibawa ke late game, Alter Ego juga pasti udah ada item defensive, let's say. Udah ada Athena aja, itu bakal mengurangi damage dari VN maupun dari seorang Clay. Sambil kita lihat, inilah dia Lord kita yang pertama dari Lord Camp, presented by Samsung Galaxy A Series 5G. Last, dan ini udah bawa untuk dipukul-pukul oleh Albert, oleh Fredin-nya. Dia bakal coba untuk mengajar, tapi lihat VN. Wow, Rogue Wave ke arah Rasi, tapi memang belum terlalu kuat untuk bisa menghabisi sosok Rasi tersebut. Rasi masih mencari-cari, masih mengitari lane of down di area Lord Pit-nya. Sosok siapa yang bakal dihilangkan, tapi Emi dengan adanya final blow, dan itu dia Duel of Dragon udah terbuka. Dijauhkan Retribution Albert, dan didapatkan oleh Alter Ego Esports. Blazing duet dari Reizo mencoba mendapatkan Albert di depan sana, ada double kill. Ini counter setup dari Alter Ego Esports membuat mereka mengamankan satu momentum untuk dapetin Lord dan juga outer turret di bagian tengah. That's a big decision gitu loh untuk RRQ mau coba
all out juga tadi di area Lordnya. Padahal juga ada Benedetta, di mana Benedetta adalah hero yang bakal enak banget untuk melakukan pencurian. Karena memang dia memiliki immune dari An Eye for an Eye, Electrifying Blow juga dia bakal immune sebentar. Dan DPS dari Electrifying Blow tuh begitu tinggi, sehingga Retribution-nya mungkin bisa lebih on point. Jadi kalau Albert Retribution ini nggak on point, masih ada sisa darah, itu bakal kena damage dari Electrifying Blow dan akhirnya tercuri oleh Emi. Dan itu yang terjadi tadi, sehingga Alter Ego yang tadinya ke pressure saat ini malah membalikan keadaan karena berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama. Tinggal gimana Araki Hoshi melakukan defensif, balik lagi seperti kata Gio tadi, dari segi hero yang diambil Araki Hoshi ini bukanlah hero yang cukup bagus untuk bisa melakukan clear wave ini dengan cukup cepat kecuali Beatrix. Wave Dragon. Dragon udah boleh dikeluarkan, R7 ketinggalan di belakang, diselesaikan dengan baik oleh Alter Ego Esports. Sedangkan di belakang sana, Monster terlalu offset pergerakannya. Ada pertukaran antara R7 dan juga Monster kedua. Sama-sama X-Lanernya harus hilang. Tapi satu tarak juga udah berhasil untuk diambil lagi. Benar-benar Alter Ego Esports yang dari posisi ketinggalan kali ini goal difference-nya sama. Objektifnya satu persatu runtuh, rontok dihabisin oleh minion-minion yang datang sekaligus member dari Alter Ego. Tinggal gimana VYN dengan mapping yang udah mulai dikuasai Alter Ego Esports ini bakal membuat VYN ini agak sedikit sulit untuk ada camping di area rumputan. Kalau sampai dicek sama Alter Ego dan itu bisa di pick off. Ya, lagi OTW ke Genius One juga dari VYN. Sedangkan kalau dari Cloud-nya ini sebagai harapan bangsa yang paling agung, Raizo. Dia udah punya Demon Hunter Sword, Golden Staff, bahkan udah respect juga terhadap Beatrix-nya Skylar, dia udah punya WON. Sedangkan dari Skylar sendiri, dia udah punya BOD, dia udah punya Malefic Roar, udah punya WON, dan mungkin menuju ke arah Heptasis sekarang. Yep. Ini damage-nya udah makin menggila lagi dari Skylar, jadi memang perlu diperhatikan positioning dan juga gimana caranya teman-teman RRQ ini ngejagain supaya Skylar-nya nggak diculik sama Monster atau enggak sama Rasa. Ya, apalagi memang Deden di sini belum tertekan sama sekali. Kalau dilihat udah ada satu Wizard di staff, itu mungkin bisa jadi ke Holy Crystal. Banyak ya, maksudnya optionnya. Bisa juga kalau dia mau main lebih safe lagi Winter Truncheon, tapi kayaknya di menit segini lebih milih untuk Holy Crystal aja supaya lebih ngedamage, atau lebih ke Divine Glaive supaya nanti bisa memberikan penetration. Tapi lihat ya, Alter Ego, mereka saat ini udah nggak mau balikin lagi temponya ke RRQ karena RRQ itu bahaya banget kalau sampai dikasih space, tempat untuk mereka camping. Combo Wombo Clay dan VYN itu bakal bisa menginstan bersiapapun lewat sembarangan. Dan kita lihat Lord yang kedua udah mulai nongol nih. Kelihatan dari Lord Cam, presented by Samsung Galaxy A series. Sekaligus ditembak Renner Apathy guys ya. Raizel lagi ngelamun, tiba-tiba helmnya copot. Waduh, helmnya hilang. Lihat Rasi udah mulai coba untuk membandel ke arah depan. R7 dari arah belakang, tapi The Way of Dragon akan memberikan flicker, mendapatkan satu member, tapi malah ada Rasi yang hilang. Monster juga hilang. Reward manipulasi dari JS akan percuma karena dari RRQOC berhasil menumbangkan dua member tambahan untuk mereka, dan Lord berikutnya bakal coba untuk di-secure oleh RRQ Hoshi tanpa ada gangguan Emi. Gerakannya hanya ada di bawah, dia nggak bakal mau ikut kontes ke arah sana dan mencoba untuk memajukan cita-cita minion yang ada. R7 juga sudah mendapatkan satu outer turret di bagian dia. Wow. Unfortunately, Raizel harus ke pick off sih. Itu yang menjadi kayak lampu hijau bagi RRQ. Ayo kita Lord sekarang. Emi juga tadi kelihatan untuk lumayan cukup jauh dari area map. Jadi kayak ya udah mereka langsung bisa untuk nerusin Lordnya tanpa khawatir akan tercuri. Tapi ini dia burst dari Incandescent sudah mulai dikeluarkan juga. Rope Wave menuju ke arah Rasi. Tapi VYN belum berhasil untuk menumbangkan Rasi. Malah VYN mencoba untuk membayang time. Dan di belakang sana Clay. Dia akhirnya dihajar sama Emi dan tidak bisa bertambahkan. VYN terlalu terburu-buru inisiasi dari RRQ Hoshi. Kedatangan Lord tapi hilang dua member. Ya, ini bisa dibilang rugi juga untuk RRQ Hoshi. Sedangkan untuk Alter Ego, mereka masih ada setidaknya nafas segar untuk bisa mempertahankan area terakhir mereka. Lord di bagian bawah sudah berjalan. Lordnya bakal coba untuk diselesaikan oleh Monster dan juga Raizel. Tapi lihat Albert, dia memancing keributan. Dia sadar betul dia badannya kuat. Tapi kalau tidak ada damage dari Skylar bakal lumayan rumit juga untuk bisa menumbangkan member-member dari Alter Ego. Tenang kembali, di-reset kembali setelah Lordnya udah bisa diselesaikan, dihabisi. Dan ini membuat nanti akan perseteruan baru dari kedua tim di bagian bawah. Ya, Raizel nih nggak boleh move bergerak terlalu jauh sih ke depan. Satu, bisa aja ada yang standby kayak Clay maupun VYN. Dan Skylar juga Renner Sapatinya seperti yang kita lihat ini lumayan cukup sakit. Tapi ada permintaan pause sepertinya dari Alter Ego. Gamenya thank you ya Nisa. Terima kasih Nisa. Yoi, kita lanjut ya. Dan RRQ Hoshi masih memegang temponya, goal difference gak beda jauh. Gift
juga bakal jadi momok yang menakutkan kalau JHE dapat skill position karena dia belum ter-take down sama sekali. Wow, mungkin bisa jadi targetnya berpindah nanti ke arah JHE. Kalau misalnya mereka pengen menyerang lebih lanjut, supaya nggak ada sosok dari Reward Manipulation bisa memiliki high ground defense. Tapi jangan lupa, Razel sama JHE ini punya Purify yang sama-sama bakal respect ke arah pin di depan sana. Monster di garis depan coba untuk memberikan informasi bahwa purple buff-nya sudah dicuri. Skylar jahat banget, gak mau dikasih ke Clay. Dipedil tadi pakai Renner sama dia. Cuman ya itu beresiko juga sih, bisa aja takutnya keambil sama Monster kan. Daripada nggak dapat ya udah mendingan teman sendiri yang dapat. Bener. Ini Nevernight udah mulai dibuka untuk memberikan satu penetrasi ke arah R7. Tapi memang R7 masih cukup tanky. Bahkan Rasi dan Emi nih, wah berdua ngincernya ke arah R7. Sedangkan di bagian tengah ini serem banget loh. 3 orang dari RRQ Oshi udah berkumpul. Electro Final Blow udah dibuka untuk lebih cepat clearing minionnya. Gak mau sampai Emi melewatkan minion yang ada di atas itu bisa leluasa. Dan itulah sebenarnya speciality atau kelebihan ketika ada Benedetta di tim Alter Ego Esports. Mereka bisa clear wave dengan cukup cepat, bermain di lane yang cukup jauh untuk mengacaukan formasi dari RRQ Hoshi. At least mereka harus bisa melakukan defensif sambil kita lihat inilah dia. Lord sudah muncul di line of down, Lord menit ke-15, kelihatan dari Lord Camp. Presented by Samsung Galaxy A-Series 5G. Yoi, dan R7 ternyata dia bikin build yang cukup lumayan defensif ya. Curse Helmet sudah di tangannya. Ingin lebih cepat untuk clearing minion karena kita tahu efek Curse Helmet yang baru aja di buff juga. BN, Albert, Clay, dan juga Skylar. Dengan ada konsol yang udah mulai dibuka, mulai coba untuk menjepit ke arah Rasi. Bahkan flicker tapi Rasi gak bisa selamat di tangan Skylar. Lihat bagaimana teman-teman Alter Ego Esports. Hehehe, Reward Manipulation langsung di cancel begitu aja. Electro Final dan Booster terlambat untuk pulang. Razel dan WON yang bisa clearing minion dengan Blazing Duet. Mau tidak mau mundur dan Emi menjadi korban berikutnya untuk RRQ Oshi. Mereka berhasil untuk mendapatkan Lord. Sedangkan untuk Alter Ego kehilangan Razel barusan sangat-sangat menjadi malapetaka. Waduh, ini benar-benar kita lihat replay presented by Grab-nya di mana T-Fight ya ini terlalu terburu-buru. Rasi sendirian di depan, mereka juga masih mencoba untuk mempertahankan Lord-nya. Mereka bukan nge-bait, gak ada yang nge-backup Rasi. Skill demi skill dikeluarkan tapi on point-nya ini masih bisa dibilang tuh nggak connect semuanya ke arah RRQ Hoshi. Dimana malah Skylar malah dapetin posisi enak untuk nembakin Emi. Bahkan Razel Blazing Duet dia ke arah minion. Iya. Berarti dia telat dari segi teamfight tadi ketika temennya combo wombo dikeluarkan. Ya, dimulai dari penalty zone Monster ya sebenarnya datang dapetin 2 orang 3 orang tadi kalau nggak salah. Iya, tapi nggak di follow up dari Razelnya cukup baik yang membuat ya RRQ Hoshi-nya malah masih survive dan dibalikin. Tapi Lordnya udah mulai masuk. Base top turret menjadi target dari Lordnya kali ini sudah berhasil untuk dihancurkan begitu saja. Dan member dari RRQ Hoshi sudah mulai berjaga-jaga mencari posisi, mencari momentum untuk mencoba menghajar ke teman-teman dari Alter Ego Esports karena bottom base turretnya juga sudah berhasil untuk di take down. Oke, JHE udah punya reward manipulation lagi. Rasi coba untuk mengejar member-member dari RRQ Hoshi, tapi RRQ Hoshi setidaknya mereka udah bisa mendapatkan 3 base turret, ini menurut mereka udah untung. Kalau bisa menculik juga, ini lebih lagi untungnya. Dapat laba 2 kali lipat. Cuman Monster harus hati-hati. Dia bakal memberikan informasi juga di seberangnya. Udah ada tetangga dari RRQ Hoshi. Ini juga nih, iya. R7 tetanggaan sama Rasi. Kalau sampai ada yang nongol dikit aja ya, tapi again R7 kan punya Mortal Coil juga kan. Jadi kayak dia juga lumayan cukup gesit lah untuk bisa ngeledekin Rasi. Tapi ini nih hati-hati nih Rasi. Aduh. Jing jing jing. Apakah bakal di happy birthday? Pelan-pelan, oh enggak. Nah ini Monster di happy birthday. Monster langsung dibikin melayang. Monsternya hilang. Reward Manipulation. Sayang sekali udah dipencet. Bahkan Blazing Duetnya kali ini nggak connect ke banyak hero. Rasinya sendirian. Immortalnya pecah. Ditungguin rame-rame. Decimation dari R7 sudah mulai menunggu. Menuju ke arah Razel. Dicucuk kepalanya Razelnya pun hilang. Ubun-ubunnya langsung dipacung aja pakai pisau. Aduh, ubun-ubunnya bocor. Tapi Emi kali mau dikejar rame-rame oleh anak-anak RRQ Hoshi. Emi dengan mobilitas yang cukup tinggi masih bisa gocek kanan kiri. Oke, Angkara Emi masih bisa mundur walaupun Clay tetap komit untuk mengejar. Ayo lo Dagger nggak connect, Emi-nya masih coba untuk gocek-gocek, tapi di bagian atas sana base turret Alter Ego menjadi ancaman. 3 member tersisa dan kali ini hanya 2 dan RRQ Hoshi berhasil menumbangkan Alter Ego. Waduh, sayang banget ya, padahal combo-combonya udah jalan, tapi victory presented by BCA kali ini juga jatuh di tangan RRQ Hoshi.